Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. guru hebat. Pada siang hari ini, pada hari Jumat ya, tanggal 1 Mei 2020, kita akan mulai lagi sesi pada hari ini. Eh, Pada hari ini saya host Rifai akan menemani Ibu Harijah sebagai presenter dan moderator Tony dari Bogor ya. Bu Harijah ini dari NTT ya. Ya, saya bisa Eh, dengar. Pada hari ini kita akan membahas tentang peningkatan konsentrasi melalui metode bercerita pada anak usia dini. Eh, Mungkin Bu Aliza ini ya tahu persis ya perkembangan eh, tentang anak usia dini. Baik, kita mulai saja untuk menghemat waktu karena ini juga sudah lewat 12 menit. Saya silakan Bu. Sorry. Saya silakan moderator Pak Roni ya. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Rifai, Pak Rifai Riyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk mengatur jalannya eh, pemaparan dari Ibu Halizah. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena ada keterlambatan dan ada permasalahan dengan teknis, tapi tidak masalah. Yang penting semua bisa berjalan dengan lancar. Baik, dalam kesempatan ini Ibu Halizah akan memaparkan bagaimana tentang peningkatan konsentrasi melalui metode bercerita, khususnya pada anak usia dini. Inilah sangat penting karena bekal awal perkembangan anak itu dari usia dini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan beberapa poin di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama kita mendengarkan paparan dari Bu Alija. Yang kedua kita bagi section keduanya yaitu tanya jawab. Yang ketiga, kesimpulan nanti akan disimpulkan dari pemapar. Yang terakhir penutup. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, mohon maaf kepada Bapak Ibu partisipan maupun selain presenter, mohon di mic-nya agar di mute-kan dulu Bu, Pak, agar tidak mengganggu dalam penyampaian paparan. Mungkin itu saja. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ibu Harijah Wajanaga. Monggo. Baik, terima kasih Pak Roni buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di room ini dengan membahas materi tentang peningkatan konsentrasi melalui metode bercerita pada anak usia dini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Roni dan Pak Rifai selaku host yang telah membantu saya melancarkan pemaparan materi ini. Dan yang saya hormati ada Ibu Instruktur, Ibu Nuraini. Terima kasih Bu telah hadir dan saya juga mengucapkan selamat datang buat para partisipan yang telah hadir di room kami ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kali ini saya akan membahas tentang peningkatan konsentrasi melalui metode bercerita pada anak usia dini. Mohon maaf Bu. Ya. Bu Alija, rekamannya tolong di-on-kan dulu Bu. Oh ya. Rekamannya belum? Rekamannya. Sudah Pak? Sudah ada sementara rekam Pak? Oke, itu belum nyala soalnya rekaman untuk di ininya. Pak Rifai sudah rekam? Baik, kalau sudah bisa dilanjut Bu, monggo Bu. Oh ya. Baik, ya, peningkatan konsentrasi melalui metode bercerita pada anak usia dini ini adalah ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian metode bercerita.
bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan untuk membagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, biasa mungkin Bapak Ibu khususnya sebagai guru mungkin biasa di sekolah metode bercerita ini adalah salah satu metode atau strategi yang diajarkan kepada anak-anak melalui metode bercerita. Nah, baik, tadi saya sudah bahas tentang pengertian bercerita, yakni ini adalah pengertian konsentrasi. Nah, konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian pemikiran, jiwa, dan fisik pada sebuah objek atau pemikiran pada suatu hal. Jadi konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian. Baik, yang berikutnya yakni fungsi kegiatan bercerita bagi anak usia dini. Nah, adapun fungsi dengan metode bercerita itu pada anak usia dini. Nah, adalah untuk membuat perkembangan bahasa anak dan dengan bercerita pendengaran anak dapat difungsikan dengan baik untuk kemampuan berbicara. Kemudian ada menambah kosakata dan kemampuan merangkai kalimat dengan mengucapkan kata-kata. Mungkin melalui metode bercerita dapat meningkatkan konsentrasi. Selain itu juga ada fungsi bagi anak-anak yaitu dapat meningkatkan pendengaran mereka. Lalu dapat menambah kosakata melalui mereka dengar dari cerita ibu guru. Nah, mereka dapat mendapati kata-kata yang baru. Baik, kemudian yang berikutnya yakni peningkatan konsentrasi anak melalui metode bercerita pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Nah, dalam hal ini peran guru bukan hanya sebagai transformer, tetapi harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah belajar serta mendorong anak belajar menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai serta menunjang kebutuhan kompetensi. Ya, untuk meningkatkan konsentrasi dalam metode bercerita, ibu guru juga harus mempersiapkan media yang menarik mungkin ya. Media yang menarik sehingga anak dapat pusatkan perhatian pada guru yang sedang bercerita. Jadi melalui media yang menarik seperti gambar atau berupa slide atau slide-slide yang menarik itu salah satu dapat meningkatkan konsentrasi pada anak khususnya pada anak usia dini. Nah, kita sangat sulit ketika mengajar tuh pengalaman saya ketika mengajar di TK meningkatkan konsentrasi pada anak ini sangat sulit kecuali mungkin guru harus kreatif dan inovatif dalam menyiapkan sebuah media sehingga konsentrasi anak dapat terpusat kepada ibu guru. Kalau seandainya konsentrasi anak tidak fokus pada ibu guru, maka apa yang disampaikan oleh ibu guru mungkin tidak dapat diserap dengan baik oleh anak. Jadi pertama adalah untuk meningkatkan konsentrasi, ibu guru harus menyiapkan media yang menarik. Baik, nah, adapun manfaat metode bercerita. Nah, di sini dapat menyalurkan kebutuhan imajinasi, memacu kemampuan verbal atau bahasa anak, merangsang minat menulis anak, membuka cakrawala pengetahuan anak. Nah, di sini ada manfaat dari metode bercerita. Nah, itu ada salah satunya yaitu ada menyalurkan kebutuhan imajinasi. Nah, di sini mungkin melalui bercerita entah itu tentang pekerjaan, tentang profesi misalnya. Nah, itu anak-anak mulai berimajinasi, mulai membayangkan sesuatu yang diceritakan oleh bu guru. Kemudian memacu kemampuan verbal atau bahasa anak. Mungkin melalui dari bercerita, dari situ anak-anak
bisa bertanya kepada ibu guru, memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu guru, kira-kira seperti apa dan bagaimana mungkin. Kemudian yang berikutnya merangsang eh, minat menulis anak. Lalu yang berikutnya membuka cakrawala pengetahuan anak. Ya. Jadi dari misalnya contoh bercerita tentang polisi, oh anak sudah membayangkan bahwa oh mungkin pasti ibu guru memberikan dari rangsangan dari ibu guru bercerita tentang Pak Polisi, mungkin anak-anak sudah uh, mulai mulai berimajinasi bahwa oh polisi mungkin bajunya seperti ini, tugasnya menjaga masyarakat, kemudian polisi menggunakan pakaian coklat dan lain hal sebagainya. Dan yang berikutnya adalah kesiapan diri dalam mengajar. Nah, adapun persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan sebelum mengajar, yaitu persiapan mengajar harus jelas, mudah diamati, dan semakin tepat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang berikutnya, persiapan mengajar harus fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang berikutnya, kegiatan-kegiatan yang disiapkan harus menarik dan menyenangkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang menarik, kegiatan-kegiatan harus menarik dan menyenangkan ini seperti salah satu contohnya yaitu seperti media mungkin dari bercerita ibu guru selain bercerita untuk meningkatkan konsentrasi dan pusat mereka mungkin yang tadi seperti saya katakan bahwa mungkin ibu guru menyiapkan media yang menarik untuk mereka seperti slide, video-video yang menggambarkan tentang cerita-cerita yang menarik, warna-warna yang menarik, mungkin itu menjadi sebuah pusat atau meningkatkan konsentrasi mereka sehingga pusat perhatian mereka dapat berpusat kepada ibu guru dan mereka dapat menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Baik, nah ini saya sedikit berbagi tips untuk meningkatkan konsentrasi anak. Yang pertama, mainkan game fokus untuk membangun perhatian anak. Kemudian ada yang berikut, siapkan lingkungan bebas gangguan. Yang berikutnya, beri mereka makanan sayur dan makanan sehat. Kemudian tidur siang dan istirahat juga dapat meningkatkan konsentrasi. Kemudian memahami metode belajar anak. Siapkan sistem penghargaan. Ya, anak-anak sudah menggambar atau menunjukkan hasil karyanya. Nah, ibu guru bisa memberikan sebuah reward berupa biasa di TK ada kami bukan berupa nilai tetapi reward bintang untuk anak-anak itu sebagai sistem penghargaan. Kemudian ada pujian-pujian buat mereka uh, sehingga mereka dapat lebih semangat untuk belajar. Kemudian memahami metode belajar anak. Nah, di sini untuk meningkatkan konsentrasi kita juga perlu tahu bahwa kira-kira anak peserta didik kita ini membutuhkan metode yang kira-kira belajar secara apakah visual ataupun uh, melihat ataupun meraba ataupun hanya mendengar dia bisa konsentrasi. Nah, itu kita perlu tahu juga metode belajar anak seperti apa. Nah, mungkin dari saya itu saja. Mungkin selebihnya mungkin kita bisa lebih sharing ataupun memberi masukan ataupun saran buat saya karena saya juga baru belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang hebat ini mungkin lebih paham dan bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan buat saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pak Pak Roni. Pak Roni.
Oke, maaf Bu, salah kepijit saya. Eh, Iya, iya. Terima kasih untuk Bu Alija yang sudah menjelaskan dengan secara jelas untuk pemaparannya. Baik, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab atau sharing. Di sini mungkin tadi penjelasan sudah sangat jelas, dirinci dan sangat mendetail dari Bu Alija. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang masih kurang lebih mendetail lagi. Pada kesempatan ini silahkan untuk bisa bertanya dan presenter bisa menjelaskan lebih mendetail. Silahkan, selagi menunggu ada yang mau bertanya atau di ruang chat, itu dari host sudah mengirim link presensi, jangan lupa untuk mengisi link presensinya. Silakan, ada link presensi, sambil menunggu ada tanya jawab, bisa mengisi link presensi. Baik, silakan Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya dan lain-lain. Pak Endra, Bu Nur, Bu Siti Nuryani, Pak Wakit, Bu Tuti, Pak Zakaria, silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Ini ada di chat Bu, saya baca salah satu ya Bu ya, tapi chat via WA pribadi. Ya. Ada pertanyaan begini Bu, kira-kira cerita-cerita apa saja yang kira-kira layak bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan bakat dan motivasinya Bu? Itu pertanyaan dari Pak Yandri, karena HP-nya beliau dipakai. Iya, baik. Terima kasih. Langsung saja ya, Pak. Iya, monggo silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yandri yang telah memberikan pertanyaan. Apa saja cerita-cerita yang dapat meningkatkan minat dan bakat siswa, terutama di sini ya, lebih kepada konsentrasi, mungkin meningkatkan konsentrasi. Baik, banyak sekali ya cerita-cerita yang menarik yang bisa kita dapatkan. Salah satu contohnya mungkin bercerita tentang kisah Nabi mungkin ya, kisah Nabi atau bercerita tentang profesi misalnya, itu juga dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak, membuka cakrawala pikiran atau pengetahuan anak. Nah, dari bercerita itu juga paling lebih bagusnya lagi jika gurunya menyiapkan slide video. Nah, itu lebih bagus lagi sehingga anak-anak lebih betul-betul terserap betul, apalagi anak usia dini. Sangat susah untuk meningkatkan konsentrasi karena anak seusia mereka ini kalau seandainya ibu gurunya tidak kreatif dalam bercerita ataukah bercerita juga bisa menggunakan media boneka tangan mungkin, nah yang buat menarik, cerita-cerita lucu yang membuat mereka senang, mereka senang dan tertawa. Nah, itu juga dapat meningkatkan minat dan bakat mereka, apalagi cerita-cerita tentang profesi. Nah, di situ anak-anak juga bisa berkeinginan, mungkin mulai dari cerita ibu guru yang bagus dan menarik, mereka juga bisa termotivasi untuk, oh saya besar juga ingin bercerita, ingin menjadi, contohnya ceritanya seperti pilot, ingin menjadi seorang pilot. Dari cerita-cerita menarik tersebut, anak-anak dapat meningkatkan atau mengembangkan pemikiran mereka. Seperti begitu, Pak Roni mungkin. Baik, terima kasih Bu Alija yang sudah menjelaskan. Pak Yandri bagaimana? Bisa terjawab? Oke, sudah terjawab Bu. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya Bu. Terima kasih untuk pencerahannya. Ya, Kemudian Pak. ini ada lagi di ruang chat Bu dari Bapak Zakaria. Saya pertanyaan ini atau pengalaman pribadi waktu kecil atau tidak? Ini ada pertanyaan begini Bu. Ya. Bagaimana untuk berkonsentrasi jika ada anak-anak yang nakal atau usil atau yang teriak-teriak? Nah, ini pertanyaan dari Bapak Zakaria. Apa Bapak Zakaria sebagai anak-anaknya atau sebagai ini
tercurah di sini di dalam pertanyaan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Zakaria, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kami bagus sekali Bapak Zakaria. Kami guru TK sering mendapati anak-anak yang susah sekali untuk berkonsentrasi. Nah, bagaimana caranya kami untuk meningkatkan konsentrasi mereka sehingga mereka fokus terhadap kami? Terkadang kami memberikan sebuah nyanyian ataupun tepukan yang sehingga mereka bisa berpusat kepada kita. Dan kemudian yang terpenting adalah vokal dan penguasaan kelas. Terkadang kalau di Jawa ya, kalau di Jawa mungkin guru suaranya pelan mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi kalau anak-anak NTT yang kalau gurunya suaranya pelan, saya rasa tidak bisa mengajar anak NTT karena anak NTT rata-rata semuanya anak-anak yang dikenal sangat aktif. Tapi luar biasa mereka juga anak-anak yang hebat dan pintar. Untuk itu kita juga biasa kami guru TK meningkatkan konsentrasi dengan itu Pak. Tadi dengan bernyanyi ataupun dengan bertepuk tangan bersama mereka sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan kita. Maksudnya dapat memusatkan perhatian kembali dan melihat gurunya. Begitu mungkin Pak Zakaria. Bagaimana Pak Zakaria? Iya, terima kasih Bu. Puas dan sempurna. Terima kasih Pak Zakaria. Iya, luar biasa jawabannya. Sampai penanya tidak bisa tanya lagi ya Pak. Iya Bu. Iya Pak. Baik, mungkin ada yang lain menanggapi jawaban dari Bu Alisa tadi. Mungkin saya sedikit bertanya contoh-contoh nyanyian-nyanyian itu yang seperti apa Bu? Mungkin bisa demonstrasikan di sini ya Bu ya. Jadi Pak Zakaria pun puas, oh seperti ini loh yang harusnya disampaikan kepada anak-anak yang nakal tadi lah, usil dan lain-lain. Ya, bisa lagu contoh lagu gerak dan lagu ya Pak, bisa mungkin lagu mungkin yang familiar yang anak kenal, mungkin lagu Dua Mata Saya, sambil gerak mereka menunjukkan organ tubuh. Nah, itu mereka sudah terpusat perhatiannya. Seperti itu. Semacam kalau mereka ribut biasa di NTT di kami duduk manis, lipat tangan. Itu dengan sendirinya mereka langsung duduk manis dan lipat tangan seperti itu. Begitu Oh. mungkin Pak. Oh begitu ya Bu ya, bukan lagunya Via Valen bukan ya Bu ya? Ayo, kalau Via Valen bahaya Pak. Itu kan muridnya siswanya kayak Pak Zakaria baru lagunya Via Valen ya Bu? Iya Pak mungkin. Baik, terima kasih Bu. Ya, ini ada lagi dari Pak Ustadz nih, Pak Wakid menanyakan. Ya, silakan Pak Wahid. Pak Wakid, apa lebih baik pakai mic aja langsung Pak Wakid? Biar lebih jelas. Pak Rifai tolong dibuka mic-nya Pak Wakid Pak. Pertanyaan begini Bu, Ya. dari Pak Wakid. Hambatan dan halangan apa ketika mengajar bercerita pada anak usia dini? Jadi masalah-masalah apa yang di saat mengajar anak-anak usia dini ini Bu? Jadi itu hambatan dan halangan. Itu pertanyaan dari Pak Wakid. Kayaknya Pak Wakid lagi puasa, jadi tidak mau berbicara nih. Baik, terima kasih Pak Wahid buat pertanyaannya sangat bagus. Ya, banyak sekali ya hambatan-hambatan yang terutama bagi kami guru PAUD untuk menghadapi anak-anak usia dini. Pasti Bapak Ibu sekalian juga pasti di rumah ketika menghadapi anak Bapak Ibu sendiri ketika berusia yang sedemikian rupa memang butuh ekstra perhatian khusus memang. Apalagi anak-anak yang seusia mereka. Jadi apalagi kami guru PAUD misalnya satu kelas mengajar dengan 25 anak atau 20 anak dalam satu kelas.
Jadi memang itu agak sedikit kewalahan. Yang pertama itu Pak, yang pertama adalah kapasitas anak yang sangat banyak namun kekurangan guru. Nah itu salah satu kendalanya juga kami rasakan sendiri di TK. Eh, Penerimaan muridnya sangat banyak tetapi gurunya sangat sedikit. Nah itu kadang kami kewalahan dalam menangani anak-anak karena anak-anak untuk batas atau maksimal dalam kelas itu 2 guru dan 15 anak. Nah, sedangkan kalau sudah melebihi dari kapasitas, maka kami terkadang kewalahan untuk mengajarkan kepada mereka. Karena apa? Karena di dalam kelas itu ada banyak berbagai macam karakter dari berbagai macam keluarga sehingga banyak dari berbagai macam karakter. Nah, karakter-karakter mereka ini yang terkadang kami susah membentuk. Jadi itu agak kewalahan. Saya kasih contoh misalnya dalam bercerita, ada anak yang ketika kita jelaskan dia serius sekali mendengarkan. Oh, mungkin di rumah orang tuanya biasa mendengarkan dia bercerita atau mengajarkan dia ketika orang lain berbicara harus menghargai dulu. Ada anak-anak yang sangat sulit sekali. Kadang kita sudah bercerita mereka masih lari, masih main, masih ini. Jadi itu harus butuh penanganan khusus terhadap anak-anak seusia mereka dan seusia mereka itu kan harus butuh perhatian dan butuh kasih sayang sehingga kita juga memberikan yang terbaik untuk anak. Hambatannya itu salah satunya yaitu ketika daya tampung kami sangat banyak, kapasitasnya sangat banyak, tetapi guru yang ada dalamnya itu berkurang. Nah itu kami kewalahan dalam menangani anak-anak itu. Dan untuk meningkatkan berarti guru harus lebih berkreatif lagi. Mungkin dengan media yang menarik, membuatkan kegiatan-kegiatan yang ya mereka kegiatan tersebut sehingga mereka lebih tenang dan kelas bisa berjalan dengan kondusif. Jadi begitu mungkin Pak Zakaria. Bagaimana Pak Wahid, maaf. jawaban dari Pak Bu Aliza? Baik, sambil menunggu komentar dari Terima Pak Wahid. kasih Bu Haliza. Oke, udah masuk Pak Wahid, silakan. Terima kasih Bu Haliza Sama-sama Pak atas Wahid. pemaparan dan jawabannya. Ya. Alhamdulillah. Saya juga punya PAUD soalnya. Oh iya iya. Enggak. Muridnya gede-gede, Pak. Lumayan. Sekitar 17 dikurangi 10. Nah, umur berapa tahun, Pak? Ada yang seumuran kita nggak, Pak? Ada di majelis taklim, Pak. Oh, begitu. Dalam majelis taklim banyak seumuran bapak-bapak. Oke. Ada lagi Pak Wakil yang mau ditanyakan atau yang masih belum jelas? Ya, untuk sementara cukup. Dicukupkan saja. Iya, terima kasih Pak Wakil. Terima kasih Bu Haliza. Makasih Pak Wahid. Terima kasih Pak Wakil. Mbak Lija, ini ada satu lagi nih Pak Zakaria, kayaknya masih belum tuntas juga nih pertanyaannya. Anak disuruh konsentrasi, tapi gurunya bisa konsentrasi enggak ketika sedang menghadapi masalah keuangan. Contohnya banyak utang gurunya itu pertanyaan Pak Zakaria. Nah, itu jawabannya, Bu. Gurunya banyak utang, siswanya konsentrasi, terus bagaimana mengatasinya gitu. Silakan, Bu. Saya jadi bingung mau jawabnya dari mana nih Pak. Itu sama, semuanya bersama masalah itu, Bu. Tapi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Zakaria. Kalau kurang dan lebihnya mungkin Bapak Roni saya tambah ya Pak ya. Iya, monggo. Oke, baik Pak Zakaria. Ketika kita sudah memilih sebagai seorang guru, maka kita harus profesional dalam menjalankan tugas kita, amanah kita. Ketika kita mempunyai masalah di rumah, apapun itu kita tinggalkan di rumah. Karena kita menghadapi anak-anak. Ya, mungkin kalau usia dewasa seperti SMA ataupun kuliah masih bisa kita kendalikan. Tetapi kalau untuk anak-anak ketika ibu gurunya sedih, ibu gurunya tidak mood, maka itu akan berdampak kepada anak-anak. Akhirnya karakter mereka nanti bisa berbeda. Makanya guru TK itu selalu ceria. Seperti itu Pak Zakaria. Tertawa terus ya, Bu. Iya, tertawa terus karena sering
Dan terkadang guru TK juga jiwanya kadang kekanak-kanakan karena memang setiap harinya bergaul sama anak-anak. Anak-anak. Itu Bu jawabannya. Ya, begitu mungkin Pak Roni mungkin bisa ditambahkan. Pak Zakaria, ini ada tambahan lagi nih dari Pak Wakid nih. Ceria terus walaupun banyak utang. Itu apa? Benar. Bagaimana Pak Zakaria? Ya, ya guru TK adalah pahlawan ujung tombak pendidikan kalau. Yeay, Ya, makasih. betul, Pak. Iya. Ya, terima kasih atas uraiannya, atas keterangannya. Ya, puas Apa aja, terima dan sempurna, Bu. Ya, Sempurna. makasih Pak Zakaria. Iya. Luar biasa, sempurna. Bapak Ibu mau sesuatu, mumpung masih ada waktu. Masih sisa waktu banyak ini, Pak. Lebih sedikit 10 menit. Memang mungkin sambil sharing ya, Bu ya. Mungkin Ya, sama nggak apa-apa. sama guru TK maupun guru-guru anak-anak dewasa. Iya. Kalau gurunya punya masalah, kadang kita pun tidak fokus kepada anak-anak. Nah, caranya bagaimana? Mungkin salah satu kiatnya ya kita memberikan penugasan saja. Kalau kepada anak-anak yang usia dewasa, kita akan berikan Iya. penugasan, baru kita siswa pun akan konsentrasi. Tapi kalau kepada anak-anak, ya berarti kita harus ada guru pendamping ya. Biasanya Ya. kan asisten guru ya kita sampaikan pada asisten guru yang untuk mengisi biar tidak imbas dari masalah yang dalam diri kita ini. Ya, benar. Mungkin itu salah satunya. Ya, makanya guru TK itu selalu dengan berdampingan 2 atau 3 guru karena tidak bisa menangani hanya dalam satu kelas 2 orang, apalagi kapasitas anak banyak. Nah, itu tidak bisa. Harus Iya. berdamping seperti itu sehingga mereka lebih bisa terawasi. Iya, jadi ada guru asistennya Ibu ya. Iya. Terus ini pertanyaan lagi di Pak Wakid, kayaknya masih belum puas juga nih Pak Wakid. Bertanya lagi, sudah berapa tahun Bu mengajar di PAUD? Dan berapa banyak PAUD ada yang ada di sana? Alhamdulillah kalau untuk Kota Kupang mungkin sudah 200-an lebih ya Pak untuk Kota Kupang ya. Iya. Kalau untuk kalau untuk TK Taman Kanak-Kanakan beda yang lain sudah banyak. Kalau untuk di Kota Kupang sudah sangat banyak sekali. Daerah-daerah terpencil pun sudah sangat banyak. Dan kalau untuk saya mengabdi di TK Angkasa Lanut Eltari Kupang itu kurang lebih sudah mau menjalan ya 6 tahun, kurang lebih mau menjalani 6 tahun. Mau masuki usia yang ke-7 tahun kayaknya. Oh gitu. Jadi Bu Aisyah sudah 7 tahun ya? Kurang lebih 7 tahun menangani anak-anak ini. Mungkin pengalaman tingkat kesulitannya dalam mengajar, pernah ngajar di sekolah yang lain Bu? Selain PAUD? Pernah, karena kebetulan saya sarjana pendidikan agama Islam. Ya. Tapi karena saya sudah dari awal sebelum saya kuliah saya sudah mengajar di TK, makanya saya lebih nyaman dengan usia yang anak-anak TK karena mungkin sudah sering berbagi dengan mereka. Jadi kalau untuk beralih profesi lagi ke SMP atau SMA, mungkin saya pikir-pikir lagi dulu kayaknya lihat karakter-karakter anak-anak SMP SMA nih. Iya betul Bu. Ya, memang kita akan lebih nyaman di usia-usia anak-anak ini kan kita. Iya, ceria terus. Ceria. Ya, mungkin salah satu pengalaman pribadi saya sendiri, saya ngajar di usia-usia dewasa. Dari iya, Pak. remaja sampai usia tua ada. Di saat kita mulai menemui kejenuhan, berarti kita harus bergabung sama anak-anak ya. Di situ tidak ada memikirkan apa yang dikatakan Pak Zakaria tadi, mikirkan utang dan lain-lain, sudah happy saja di situ. Ya itu. Ya, contohnya seperti Bapak mungkin punya anak di rumah, anak kecil di rumah, kemudian punya masalah datang ke rumah melihat anak-anak, mungkin hati terhibur oleh mereka dengan lucunya mereka, bermainnya mereka. Nah itu kami rasakan seperti itu juga. Ya, oke. Mungkin memang ini masalah-masalah yang banyak dialami. Jadi secapek apapun, sepusing apapun, di saat kita pulang ke rumah, ya, benar. Begitu kita lihat cerianya anak-anak, mungkin itu akan berkurang atau syukur-syukur bisa
bisa hilang walaupun cuma sesaat ya. Iya, benar-benar, Makanya Pak. bergaul dengan anak-anak itu akan menghilangkan satu stres dan lain-lain. Salah satunya itu. Walaupun begitu kita selesai bergaul, keluar lagi, muncul lagi masalah, itu lain cerita. Iya, Tapi itu sesaat dihilangkan. Mungkin itu aja, Bu. Iya, Bu. iya, benar-benar, benar, Pak. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa waktu pun berjalan, tinggal 5 menit. Mungkin untuk tahap terakhir, session terakhir ini, baik dari pemapar silahkan untuk menyimpulkan apa yang sudah dijadikan paparan dan tanya jawab tadi, dan ini menjadikan suatu pembelajaran bagi kita semua. Silahkan, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah peningkatan konsentrasi dalam metode belajar anak dapat membantu perkembangan bahasa anak, dan dengan bersikap pendengaran anak dapat difungsikan dengan baik untuk kemampuan berbicara, menambah kosakata, dan kemampuan merangkai kalimat dan mengucapkan kata-kata, Pak. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Bu Alicia yang Ya. sudah menyimpulkan ini. Kita berikan aplaus kepada Bu Aliza yang sudah menjelaskan sedemikian mendetil pengalaman bersosialisasi, bergaul sama anak-anak, bagaimana mendidik anak-anak, meningkatkan motivasi anak-anak. Ini yang sangat luar biasa sebagai ujung tombak dari pendidikan ya. Karena tanpa ada pendidikan PAUD, saya rasa yang pendidikan yang lain pun tidak akan terdukung. Mungkin itu saja. Sebagai penutup, saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih banyak atas terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih banyak buat pemapar, dan terima kasih banyak pada partisipan yang sudah bersedia hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan ini. Ada kurang lebihnya dengan pelaksanaan ini maupun tutur kata, saya sebagai moderator mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus waktu dan tempat saya kembalikan kepada host, kepada Pak Rifai, silakan. Ya, terima kasih Pak Tony sebagai moderator. Pada sesi kali ini kita sudah selesaikan sesi tentang pemberian motivasi pada anak PAUD. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih banyak, terutama Bu Haliza Ya. yang telah menjadi presenter pemaparan ini, dan Pak Roni sebagai moderator, dan para peserta ya, Pak Haji, Pak Andri, Pak Hendra, Bu Nuraini, ya. Kemudian Bu Siti Nuraini, Pak Wahid, dan Pak Zakaria yang sudah hadir bersama kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat bagi kita untuk perkembangan kita. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Alicia. Silakan barangkali Iya, yang Pak, belum terima kasih Pak Roni. ya, Terima presensinya kasih barangkali ada yang belum. Pak Rifai. Ya, sama-sama Bu.